Wis. Oke, wis. Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dulur sobat bocah belajar tani. Jadi hari ini saya kedatangan tamu Mas Gusman Bojonegoro. Ini hari kita review lahan baru. Jadi saya mengundang Mas Gusman untuk cek lahan saya apakah sudah memenuhi kriteria untuk ditanami bawang merah atau belum, ataukah tidak bisa. Jadi nanti kita juga banyak minta ilmu dari Mas Gusman tentang olah lahan yang diajarkan terhadap saya. Seperti ini keadaannya. Yang kemarin-kemarin sudah saya lakukan review atau update. Ini yang nyangkul robot manusia, guys. Jadi menurut Mas Gusman bagaimana ini lahan saya? Sebelum menurut saya mau tanya dulu, ini bekas lahan apa? Ini dulu sekali sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu pernah ditanami bawang merah. Kemudian karena orangnya pemilik lahan ini meninggal dan disewakan ke petani yang lain juga ditanam bawang merah sekali, kemudian berhenti ada sekitar 3 tahun itu tidak dilakukan penanaman tanaman apapun. Jadi tumbuh 100% rumput ilalang yang tumbuh. Jadi terus habis itu kita lakukan sewa sampai 4 tahun ke depan. Sekarang kita buka untuk mengulang masa lalu. Menurut kabar pernah panen melimpah di lahan ini, terutama bawang merah. Begitu, Gusman. Oke guys, saat ini saya akan menjelaskan. Tidak mungkin saya akan merubah diri saya culun seperti di lapangan, tidak mungkin ya. Oke, dengarkan baik-baik, ini ilmu. Ini benar-benar ilmu. Ini lahan bekas ilalang, saya akui jempol 10. Jempolnya wong telu berarti jempol 12. 4. Ini ilalang yang kemarin-kemarin saya setiap mau sidak lahan Mas Dwi. Kebetulan ini di sampingnya Mas ya? Pas persis. Pas persis di samping lahan Mas Dwi yang lama. Ini tumbuh ilalang tingginya hampir segini Mas ya? Iya, 1 meter lebih. 1 meter lebih. Dan saat ini sudah menjadi bedengan yang sangat bagus. Saya akui ini yang nyangkul luar biasa. Nanti seandainya saya mau buka lahan di sini, saya juga mau nyewa orangnya. Benar-benar luar biasa. Oke, kita masuk ke ilmu. Ini sudah jadi bedengan, tapi jika ini langsung ditanami jelas tidak bisa. Ya Mas ya? Ya. Jelas tidak bisa. Menurut saya buang-buang uang. Nanti ini posisi saat ini lagi pengeringan. Ya Mas ya? Pengeringan. Pengeringan kalau tidak ada hujan ya minimal 1 minggu ke depan. Pengeringan, habis pengeringan nanti kita rendam atau disirami. Yang enak pasti direndam. Direndam dulu, habis direndam nanti dilakukan pengecekan keasaman tanahnya. Itu yang pertama. Terus wajib masuk kompos, apapun alasannya wajib hukumnya masuk kompos. Siap, sudah sedia. Sudah disediakan. Terus nanti bisa dispray memakai dekomposer. Sudah ada. Sudah ada. Tujuannya dispray dekomposer itu supaya akar-akar ilalang itu bisa menjadi kompos dan bisa menjadikan pupuk nanti yang bisa diserap oleh tanaman kita. Itu tujuannya. Saya yakin Mas Dwi sudah paham karena setiap harinya hampir selalu sama saya. Ini kameramen ndoboli gitu. Dekomposer dan lain kor enek tok ra dikompresno. Loh, yang bilang Mas Ucup, katanya Mas Dwi sudah ada dekomposer, sudah ada asam umat, cuma ada tok tapi tidak diaplikasikan, kan sama aja. Mas Ucup yang bilang, bukan saya. Habis di dekomposer jangan melakukan penanaman Mas Dwi ya. Siap. Setidaknya ini pembelajaran khususnya juga buat kita dan umumnya buat teman-teman ya Mas Dwi ya.
Kenapa tidak boleh tanam? Karena habis penyemprotan dekomposer itu pasti ada pengomposan yang ada uap panasnya. Keluar gas. Ya, keluar gasnya. Jadi pas habis melakukan dekomposer terus kita tanami, nanti tanamannya itu akarnya tidak bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Kenapa tidak boleh langsung ditanami? Jadi ada tahapan-tahapannya. Karena jika olah lahan itu tidak sesuai tahapan-tahapannya, nanti saat perawatannya akan susah. Dan sudah terbukti di lahan Mas Dwi yang lama, karena Mas Dwi itu melakukan tahapan-tahapan olah lahan yang sudah benar. Itu bawang merahnya sampai seperti padi. Saya kesini lihat itu gedek-gedek. Bener-bener tumbuh sangat subur. Nanti setelah pengomposan kita memakai dekomposer bisa masuk asam umat. Kalau trichoderma masuk boleh, tidak masuk boleh karena cuacanya sudah masuk musim kemarau. Jadi saya yakin problemnya bukan di jamur lagi, tapi di hama, ulat atau grandong. Jadi kalau penyakit sudah tidak mungkin. Ya Mas ya. Siap. Yang jelas hama yang akan ada di lahan kita. Dan untuk selanjutnya apa yang harus kita lakukan akan kita diskusikan lagi nanti, dan ilmu apa saja yang akan diaplikasikan oleh Mas Dwi tunggu di episode selanjutnya. Jadi terus ikuti channel Bocah Belajar Tani. Siap. Dan sampai saat ini masih Bocah Belajar Tani. Jika nanti sudah ada perubahan akan kita rubah namanya. Bocah tua. Ojo. Bocah pinter toh. Bocah Pinter Tani. Jadi nama ini masih kondisional Mas ya? Kondisional. Masih kondisional. Mengikuti update ilmunya. Mengikuti update ilmunya. Yang jelas Mas Dwi ini sudah sedikit banyak menurut saya itu sudah menguasai ilmunya, karena pada dasarnya menurut saya sih kalau EQ-nya itu tinggi Mas Dwi daripada saya. Tapi karena saya sudah melalang buana dari satu kota ke kota yang lainnya, otomatis pengalaman di bawang merah lebih pengalaman saya. Tapi saya juga banyak belajar dari Mas Dwi. Oke, itu saja. Jadi jangan lupa ikuti terus episode-episode selanjutnya karena akan sangat bermanfaat. Apa yang akan dilakukan Mas Dwi nanti bisa ditiru oleh para petani pemula. Yang cocok dipakai, yang tidak cocok disingkirkan. Ya Mas ya? Buat perbandingan. Buat perbandingan yang cocok dipakai. Oke, dari saya seperti itu Mas. Sedikit. Jadi intinya ilmu itu tidak bisa dibeli, tidak seperti statementnya Pak Subari ya berarti. Ya. Ilmu itu tidak bisa dibeli. Ilmu itu tidak bisa dibeli. Jadi harus dipelajari ya. Harus dipelajari. Yang jelas saya tekankan sekali lagi, ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita itu terbatas. Setinggi apapun ilmu kamu itu ibarat air itu cuma setetes Mas, bener ya. Betul. Jadi kalau saya punya setetes, Mas Dwi setetes, Mas Cucup setetes, teman-teman setetes. Jadi seember. Kalau banyak tetes jadi seember, ya Mas ya. Jadi bisa mencukupinya. Oke, ikuti terus konten-konten dari Bocah Belajar Tani. Siap. Bocah Belajar Tani, jadi biar tahu tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan oleh Bocah Belajar Tani. Gusman Bojonegoro saja itu masih nyimak konten Bocah Belajar Tani, itu fakta. Jadi kita itu bisa belajar dari manapun. Bahkan saya tegaskan, saya tidak peduli itu bocah angon, bocah ngarit, bocah medamen. Kalau memang itu ilmu Membangun ya harus kita aplikasikan dan harus kita dengar ya Mas ya. Siap. Jadi belajar itu tidak hanya di bangku sekolahan, di bawah pohon seperti ini, ngumpul sama kameramen model seperti ini ya, gitu loh. Ngumpul sama model kameramen seperti ini loh, ini ilmu. Oke, jadi ikuti kelanjutan tahapan-tahapan dari Mas Dwi Widang. Moga Mas. Oke, terima kasih. Itu tadi panjang sudah dijelaskan oleh Mas Gusman. Tahapan-tahapan dari awal juga selalu saya update. Jadi lahan saya ini memang awalnya kondisinya saya anggap hutan. Seperti yang dibilang tadi, semua itu sudah saya siapkan. Jadi mulai dekomposer, mulai trichoderma, mulai kompos sudah saya siapkan. Karena apa? Kita bertani itu jangan tergesa-gesa tanam dulu, tapi persiapkan senjatanya dulu,
baru kita melakukan kegiatan pertaniannya. Karena apa? Ditakutkan di saat kita mengebu-ngebu tanam, karena keuangan kita pas di situ kita butuh dan ternyata keuangannya tidak ada, disitulah kegagalan petani sering terjadi. Betul. Jadi waktunya mupuk karena uangnya habis, Pupuk ya salah-salah. pupuknya asal-asalan, akhirnya tidak bisa maksimal. Coba Untuk ya, Pak Yusuf. Karwo itu, Karwo itu, Karwo itu. Motonya selalu beli tapi di saat butuh nggak mau beli. Jadi itu teman-teman, kita besok selalu akan update. Jadi ini tetap lahan ini tetap akan saya diamkan dulu sampai kering, nanti setelah rendam baru saya tetap, walaupun ini musimnya penghujan sudah lewat Mas Gusman, ini akan tetap saya lakukan sterilisasi lahan. Saya akan masukkan H2O2 dulu, baru nanti setelah itu kompos dan setelah itu baru trikonya masuk. Jadi kompos, terus kita masukkan H2O, baru kita masukkan triko. Seperti itu. Di saat hari ini saya sangat senang sekali karena didatengin saudara saya, termasuk ini adalah guru saya. Sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya saya tidak akan bisa mengalahkan gurunya. Begitu. Jadi sepintar apapun Anda, kalau Anda itu masih berguru, Anda tidak akan pernah selamanya seumur hidup Anda bisa mengalahkan ilmunya daripada guru Anda. Itu sudah jadi kodratnya kehidupan. Jadi itu pesan saya. Terima kasih. Sampai hari ini dulur-dulur semua masih nyimak di kontennya Bocah Belajar Tani. Bagi yang belum subscribe, saya harap kerelaannya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerasa rusak, kok tidak.